Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Hasanuddin MAG dan Ibu Nisriana selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pertama-tama saya akan mengenalkan satu persatu nama anggota kelompok 7, yaitu Ahmad Farul Rozi, saya sendiri selaku moderator dan presentator pertama. Yang kedua ada Nazlia Fatul Insi selaku presentator kedua. Yang ketiga ada Amelia Sari selaku presentator ketiga. Yang terakhir ada Muhammad Yusuf Falah selaku presentator terakhir. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata qoro'a, yaitu secara etimologis atau secara bahasa berarti bacaan dan atau apa yang tertulis padanya. Al-Quran merupakan nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dalam kajian usul fiqh, Al-Quran juga disebut beberapa nama seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Huda. Al-Kitab yaitu artinya tulisan atau buku, Al-Furqan artinya pembeda, Al-Zikri artinya ingat, Al-Huda artinya petunjuk. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Yang kedua ada dasar umum dalam memahami makna Al-Quran. Ada 4 prinsip dasar yang umum dalam memahami makna Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan keseluruhan syariat dan sandinya yang fundamental. Fundamental itu hal yang mendasar. Kemujizatannya tidak terletak pada segi bahasa Arab yang bisa dicapai pemahamannya, tetapi dari segi ijaznya tidak akan menghalangi untuk dipahami dan dipikirkan maknanya. Yang kedua, sebagian besar ayat-ayat hukum turun karena ada sebab yang menghendaki penjelasannya. Yang ketiga, setiap berita kejadian masa lalu yang diungkapkan Al-Quran, jika terjadi penolakannya baik sebelum atau sesudahnya, maka penolakan tersebut merupakan secara pasti bahwa isi berita itu sudah dibatalkan. Yang keempat, kebanyakan hukum-hukum yang diberitahukan oleh Al-Quran bersifat kuli atau pokok yang berdaya cukup luas, tidak rinci, atau disebutkan setiap peristiwa objektif seperti terungkap dari penelitian. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari Nazlia Fasihatul Insi. Kepadanya saya persilakan. Cara Al-Quran dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki sikap hidup manusia. Karena itu, Al-Quran berisi perintah dan larangan. Al-Quran memerintahkan yang baik dan melarang yang keji. Di dalam mengerjakan perintah dan larangan, Al-Quran selalu berpedoman pada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan atau menyusahkan. Misalnya, mengqashar sholat, tidak berpuasa karena musafir, bertayamum, memakan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memperbanyak beban atau tuntutan. Misalnya, zakat, karena hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, dan sebagainya. Yang ketiga, berangsur-angsur di dalam mensyariatkan sesuatu. Misalnya, pengharaman minuman keras prosesnya sampai 3 kali. Kehujahan Al-Quran. Ada alasan yang dikemukakan ulama usul fikih tentang kewajiban berhujah dengan Al-Quran. Ini adalah, yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW diketahui secara mutawatir, dan ini memberikan keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya.
Yang kedua, banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 3, yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amelia Sari. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Mujizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah ilahi dengan suatu perbuatan yang di luar kebiasaan umat manusia. Unsur-unsur yang membuat Al-Quran itu menjadi mukjizat yang tidak mampu ditandingi akal manusia. Diantaranya adalah ada 3, yaitu yang pertama dari keindahan dan ketelitian redaksinya. Dari ketelitian redaksinya, umpamanya berupa keseimbangan jumlah bilangan kata dengan lawannya. Di antaranya seperti al-hayat, hidup, dan al-maut, yaitu mati, yang sama-sama berjumlah 145 kali. Al-kufr, kekufuran, dan al-iman, yaitu iman, sama-sama terulang dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Yang kedua yaitu dari segi pemberitaan dari segi pemberitaan gaib yang dipaparkan oleh Al-Quran, seperti dalam surat Yunus ayat 92 dikatakan bahwa pada Fir'aun akan diselamatkan Tuhan sebagai pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya. Yang ternyata pada tahun 1896 ditemukan mumi yang menurut arkeologi adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Yang terakhir yaitu isyarat ilmiah yang dikandung Al-Quran, seperti dalam surat Yunus ayat 5, yaitu dikatakan cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya bulan adalah pemantulan dari cahaya matahari. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran merupakan dalil qatl dan jani. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segi turunnya berkualitas katli pasti benar. Akan tetapi hukum-hukum yang terkandung Al-Quran ada kalanya bersifat kati dan ada kalanya bersifat jani, yaitu relatif benar. Ayat yang bersifat kati adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Ayat-ayat seperti ini misalnya ayat waris, hudud, dan kafarat. Contohnya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya status dari dera. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara
Muhammad Yusuf Falah. Kepadanya saya persilakan. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zonni adalah lafal-lafal yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya lafal musytarah mengandung pengertian ganda, yaitu kata quru, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata quru merupakan lafal musytarak yang mengandung dua makna, yaitu suci dan haid. Oleh sebab itu, apabila kata quru diartikan suci, sebagaimana yang dianut ulama Syafi'iyah adalah boleh benar. Dan jika diartikan dengan haid juga boleh benar, sebagaimana yang dianut ulama Hanafiyah. Contoh lain adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau tangan kiri. Di samping itu juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Al-Quran sebagai dalil kulli dan juz'i. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara 1. Penjelasan rinci atau juz'i terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana, hudud, dan kafarat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat di atas termasuk ke dalam dalil juz'i karena hanya menunjukkan kepada perintah puasa saja. Yang kedua, penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global, kulli, umum, dan mutlak, seperti dalam masalah salat yang tidak dirinci beberapa kali sehari dikerjakan, berapa rakaat untuk satu kali salat, apa rukun dan syaratnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci dan berapa benda yang wajib dizakatkan, berapa nisab zakat, dan berapa kadar yang harus dizakatkan. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.